Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Di sini kami kelompok 2 akan membahas mengenai Auguste de Comte. A. Sosiologi dan perannya. Ilmu sosiologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berperan penting dalam memahami dinamika kehidupan masyarakat. Sosiologi tidak hanya membahas tentang interaksi sosial, tetapi juga bagaimana masyarakat berkembang, beradaptasi, serta menghadapi perubahan zaman ini. Sosiologi berperan penting dalam kehidupan masyarakat dengan fungsi mulai perencanaan hingga pemecahan masalah. Sosiologi dapat membantu memecahkan masalah sosial dan nilai-nilai sosial yang dapat diterapkan dalam masyarakat. B. Auguste de Comte beserta dengan teorinya. Salah satu tokoh yang memiliki peran besar dalam perkembangan sosiologi adalah Auguste de Comte. Auguste de Comte adalah seorang filsuf sosiologi yang dikenal sebagai bapak sosiologi dan pendiri aliran positivisme. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1978 di Montpellier, Prancis dan meninggal pada tanggal 5 September 1857 di Paris. Auguste de Comte merupakan tokoh pertama yang memperkenalkan istilah sosiologi pada abad ke-19. Ia memandang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk memahami masyarakat secara ilmiah. Mulai gagasan positivisme, Comte menekankan bahwa ilmu sosial harus menggunakan metode ilmiah seperti yang digunakan oleh ilmu alam. Hal ini menjadikan sosiologi sebagai ilmu yang memiliki dasar empiris dan sistematis dalam mengkaji fenomena sosial. Auguste de Comte membagi dua bagian sosiologi, yaitu statistika sosial dan dinamika sosial. Menurut de Comte, bagian terpenting dari sosiologi adalah apa yang disebut sebagai dinamika sosial, yang didefinisikan sebagai teori perkembangan dan kemajuan masyarakat. Mengapa dinamika sosial? Karena dinamika sosial adalah studi sejarah yang menghilangkan filsafat spekulatif sejarah itu sendiri. Sementara statistika sosial adalah studi tentang masyarakat yang saling berhubungan dan menghasilkan pendekatan sosiologi yang paling mendasar. Studi tentang hubungan sosial antara bagian-bagiannya tidak akan dapat dipelajari tanpa memahaminya sebagai hasil perkembangan. Bagian terpenting dari sosiologi adalah dinamika sosial. Teori yang dikembangkan oleh Auguste de Comte sangat berpengaruh dalam perkembangan pikiran modern. Salah satu konsep penting yang dikenalkan oleh hukum 3 tahap yang menggambarkan perkembangan intelektual manusia dari tahap teologis, metafisika hingga tahap positivisme. Konsep ini menjadi pijakan dalam memahami bagaimana masyarakat berkembang secara bertahap dari pemikiran tradisional menuju pemikiran ilmiah. Terdapat 3 zaman, yaitu A. Zaman teologis, dimulai sebelum tahun 1300 dan mencerikan dunia. Pada tahap ini segala sesuatu yang terjadi di dunia ini diyakini dikendalikan oleh dewa, roh, atau kekuatan gaib dewa. Pemikiran ini menjadi dasar mutlak untuk menjelaskan semua fenomena di sekitar manusia sedemikian rupa sehingga terkesan absurd. Dalam tahap teologis ini, masyarakat memiliki 3 keyakinan, yaitu pertama adalah fitisisme atau segalanya, dan dinamisme bahwa alam semesta ini memiliki jiwa. Kedua adalah politisme atau pilihan, sedikit lebih maju dari kepercayaan sebelumnya. Politisme mengklasifikasikan segala sesuatu dan fenomena alam berdasarkan kesamaan di antara mereka. Terakhir, monoisme adalah kepercayaan bahwa hanya ada satu Tuhan. B. Metafisik. Fase ini terjadi antara tahun 1300 dan 1800
Pada saat itu orang mengalami perubahan cara berpikir. Pada tahap ini muncul konsep-konsep abstrak atau kekuatan abstrak selain Tuhan, yaitu alam. Segala sesuatu yang terjadi di bumi adalah hukum alam yang tidak dapat diubah. C. Positivis. Tahap positivis adalah tahap saat manusia mulai mengenal ilmu pengetahuan. Pada tahap ini, manusia mulai berpikir secara ilmiah. Segala sesuatu kemudian bisa ditelaah dengan metode ilmiah yang lebih efektif dan terstruktur. Melihat tahapan di atas menunjukkan bahwa intelektual manusia selalu berkembang dan berubah sesuai perkembangan zaman. Hal itu membuat masyarakat yang dulu sangat percaya dengan mitos melalui berangsur-angsur berkurang. Manusia masa kini lebih cenderung melihat segala persoalan dari sudut pandang ilmiah yang bisa dibuktikan dengan fakta dan ilmu pengetahuan. Yang berikut hukum hierarki, ilmu pengetahuan hierarki. Ilmu pengetahuan menurut Auguste Comte adalah sebuah konsep yang mengklasifikasikan ilmu pengetahuan berdasarkan tingkat kompleksitas dan generalitasnya, dimulai dari matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, dan sosiologi. Setelah menciptakan struktur pengetahuan, Comte menyadari tingkat perkembangan pemikiran manusia dalam segala perilaku yang terkandung di dalamnya. Begitu sering terjadi dalam pemikiran manusia sehingga kita menemukan tingkat pemikiran yang ilmiah. Pada saat yang sama, berpikir adalah melihat segala atau realitas teologi. C. Tujuan keseluruhan teori Auguste Comte. Nah, Auguste Comte memiliki beberapa tujuan utama dalam teorinya yang berkaitan dengan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Ada beberapa poin kunci dan tujuan keseluruhan teori Comte. Yang pertama, positivisme. Nah, Comte mengembangkan teori positivisme yang menekankan bahwa pengetahuan yang valid hanya dapat diperoleh melalui pengamatan dan verifikasi empiris. Ia berargumen bahwa sains adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar dan dapat diandalkan, menggantikan pandangan teologis dan metafisik yang sebelumnya dominan. Yang kedua, hukum 3 tahap. Nah, salah satu kontribusi paling signifikan Comte adalah konsep hukum 3 tahap yang mengatakan bahwa masyarakat berkembang melalui 3 fase, yaitu tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positif. Comte percaya bahwa pencapaian tahap positif akan membawa perubahan sosial yang signifikan, di mana keseluruhan diambil berdasarkan fakta dan bukti empiris. Nah, yang ketiga, hierarki ilmu pengetahuan. Nah, Comte juga menyusulkan hierarki ilmu pengetahuan, di mana sosiologi dianggap sebagai ilmu tertinggi karena kompleksitasnya dalam memahami interaksi sosial. Nah, ia menekankan bahwa ilmu fisika dan biologis sebagai dasar dari semua pengetahuan, menunjukkan pentingnya sosiologi dalam konteks ilmiah. Yang keempat, stabilitas sosial dan kemajuan. Tujuan Comte adalah untuk menciptakan masyarakat yang stabil dan progresif, dipimpin oleh elit cendekiawan yang menggunakan pengetahuan ilmiah untuk mengatur kehidupan sosial. Nah, ia menginginkan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip positif, dengan harapan bahwa ia akan menghasilkan kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat serta dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang kelima, agama humanitas. Comte berupaya untuk menciptakan agama humanitas seperti sebuah sistem nilai yang berfokus pada cinta altruistik dan perasaan kemanusiaan,
menggantikan keyakinan religius tradisional yang percaya bahwa perasaan ini akan mendorong perubahan sosial yang positif dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan demikian, tujuan keseluruhan teori Auguste Comte adalah untuk memajukan pemikiran ilmiah dan menciptakan masyarakat yang lebih baik melalui penerapan metode ilmiah dalam memahami serta mengatur kehidupan sosial. Di kritik teori Auguste Comte, meskipun pemikiran Auguste Comte memberikan sumbangan besar dalam dunia sosiologi, tidak semua gagasan yang ia temukan diterima secara mutlak. Kekurangan teori Auguste Comte salah satunya yaitu proses tahapan yang tidak linear. Meskipun Comte mengusulkan 3 tahap perkembangan, kritik menyatakan bahwa proses ini tidak selalu berlangsung secara berurutan dan bisa terjadi secara bersamaan. Beberapa pemikir sosial menilai bahwa pendekatan positivisme yang terlalu menekankan aspek ilmiah kurang memperhatikan aspek subjektivitas manusia dalam kehidupan sosial. Ernst Marx, Richard Averarius, Karl Persson, dan Joseph Petzold adalah beberapa tokoh yang mengkritik teori Auguste Comte. Mereka termasuk dalam kelompok positivisme kritis. Namun demikian, pemikiran Auguste Comte tetap memberikan kontribusi besar dalam membentuk dasar-dasar ilmu sosiologi. Pemikirannya menjadi inspirasi bagi banyak tokoh sosiologi lainnya seperti Emil Durkheim dan Herbert Spencer. Pengaruh Comte juga terlihat dalam perkembangan sosiologi sebagai ilmu yang independen dan memiliki metode penelitian yang jelas.